di sebuah desa terpencil bernama Petir, yang terletak di kaki Gunung Argopuro, beredar sebuah legenda tua tentang seorang pria bernama Mbah Darsa. Sosoknya sudah seperti bayangan bagi warga desa. Ada, namun tidak pernah benar-benar hadir. Banyak yang percaya, Mbah Darsa bukan manusia biasa, melainkan setengah iblis, makhluk yang diwarisi kutukan dari zaman leluhur kelam. Konon, di masa mudanya, Darsa bisa membangkitkan makhluk dari kematian, berbicara dengan roh gentayangan, bahkan mengendalikan bencana alam. Tapi semua kekuatan itu bukanlah anugerah, melainkan hasil perjanjian darah dengan kekuatan gelap. Sejak puluhan tahun lalu, rumah Mbah Darsa berdiri sendiri di tengah hutan bambu hitam, terpisah dari pemukiman warga. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar lewat di dekat pagar bambu yang tampak layu. Suasana sekitar rumah itu selalu diselimuti kabut tebal, seolah alam pun menolak kehadiran tempat itu. Malam itu, saat kabut turun begitu pekat hingga jarak pandang hanya 1 meter, Rina, seorang gadis desa yang baru kembali dari perantauan, mendengar desas-desus tentang sosok Mbah Darsa. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Bersama 2 temannya, Benny dan Andin, ia bertekad membuktikan sendiri kebenaran legenda itu. Kalau cuma dengar dari cerita orang, kita nggak akan pernah tahu mana yang benar, kata Rina dengan suara bergetar. Benny ragu. Aku dengar, dulu ada yang coba masuk rumah itu. Mereka nggak pernah balik lagi, Rin. Andin menambahkan, ini bukan soal berani atau enggak, tapi soal nyawa. Namun keputusan sudah bulat. Mereka bertiga menyalakan senter dan menembus gelapnya malam. Jalan setapak menuju rumah Mbah Darsa terasa seperti lorong kematian. Suara burung hantu dan gesekan ranting menambah suasana mencekam. Saat sampai di depan rumah, mereka disambut aroma anyir seperti darah basi. Dinding rumah berlumut hijau, dan atapnya hampir runtuh. Di dalam, terdengar suara ketukan pelan, seperti ada sesuatu yang merangkak di lantai kayu. Rina mengetuk pintu. Siapa yang berani datang? Suara berat menggema dari dalam. Pintu reot itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sosok Mbah Darsa. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong, dan kulitnya berurat hitam. Apa yang kalian cari di tempat ini? Gumamnya dengan napas berat. Rina berusaha tegar. Kami ingin tahu kebenaran tentangmu. Mbah Darsa tertawa lirih. Sebuah tawa yang membuat darah membeku. Kalau begitu, masuklah, katanya sambil melangkah mundur. Ruangan itu penuh benda-benda aneh. Tengkorak binatang, lilin hitam, dan kitab bersampul kulit kasar. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar batu berlumur bercak merah gelap. Aroma kemenyan busuk menusuk hidung mereka. Mbah Darsa menatap mereka dalam-dalam. Aku adalah warisan kutukan. Setengah jiwaku sudah direnggut iblis. Aku bukan lagi manusia sepenuhnya. Saat itu juga, dinding rumah bergetar pelan, dan lorong-lorong gelap muncul dari balik bayangan. Jeritan bisu terdengar dari dalam, seolah memanggil-manggil mereka untuk ikut terperangkap. Senter Benny tiba-tiba mati. Andin panik, Rina gemetar. Dari kegelapan, sosok-sosok bayangan bergerak perlahan, mendekati mereka. Kalian sudah membangunkannya, bisik Mbah Darsa. Sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan Rina. Ia menjerit, namun suara itu seakan lenyap ditelan dinding rumah yang kini hidup. Dalam sekejap, mereka semua pingsan. Dunia menjadi gelap. Pagi harinya, geger melanda desa Petir. Rina, Benny, dan Andin ditemukan tergeletak di tepi hutan. Tubuh mereka lemah, wajah mereka pucat seperti telah kehilangan darah. Pak Harto, kepala desa,
segera mengumpulkan para tetua, Embah Leman, Pak Broto, dan Bu Partina. Mereka tahu kutukan lama telah bangkit kembali. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat, kata Pak Harto dengan suara bergetar. Warga desa berkumpul di balai desa. Aura ketakutan terasa kental. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan pintu-pintu ditutup rapat sebelum matahari terbenam. Di sisi lain, Rina mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat altar batu itu, bercak darah segar, dan sosok Embah Darsa yang berubah menjadi makhluk mengerikan, bertanduk, bermata merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi luka busuk. Suatu malam, Rina terbangun dengan tangan berdarah, meski ia tak mengingat apapun. Embah Leman akhirnya memutuskan untuk menemui Embah Sayu, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Ia dikenal memiliki ilmu untuk menangkal kekuatan gelap. Kalau benar Embah Darsa sudah sepenuhnya menjadi wadah iblis, hanya ada satu cara mengurungnya kembali dalam tanah leluhur, kata Mbah Sayu sambil menyiapkan sesajen: bunga 7 rupa, darah ayam hitam, dan segenggam tanah dari kuburan tertua. Malam itu, Rina, Beni, dan Andin bersama Embah Sayu melakukan ritual. Mereka harus kembali ke rumah Embah Darsa, membawa jimat pelindung dan membaca mantera pemanggil roh penjaga. Perjalanan mereka menembus kegelapan hutan bambu terasa berat. Suara-suara aneh mengikuti dari segala arah. Bisikan, tawa kecil, tangisan. Saat sampai di rumah, sosok Embah Darsa sudah menunggu. Tapi kali ini ia tak lagi berbentuk manusia. Tubuhnya memanjang, kulitnya berubah menjadi hitam legam, dan dari punggungnya muncul tanduk-tanduk berdarah. Kalian berani melawanku? Raungnya membuat tanah bergetar. Embah Sayu menancapkan tongkat suci ke tanah. Mantera diucapkan, menggetarkan udara. Sosok-sosok bayangan berteriak, berusaha menerobos lingkaran perlindungan. Pertarungan supranatural pun terjadi. Angin ribut menyerbu, langit bergemuruh tanpa hujan. Bayangan gelap berusaha merobek pertahanan mereka. Rina, dengan sisa tenaga, memegang jimat lontar dan membacakan mantra terakhir. Dengan darah leluhur, kuperintahkan kau kembali ke kegelapan. Suara Rina menggema, dan sosok Embah Darsa menjerit panjang. Tubuh iblis itu pecah menjadi ribuan serpihan abu hitam, terhisap ke dalam tanah yang retak. Saat semuanya usai, desa terasa lebih tenang. Tapi di bekas altar batu itu, bekas luka tanah tetap menganga, mengeluarkan bisikan samar. Darah baru akan kupanggil lagi. Desa Petir selamat untuk sementara. Namun kutukan tidak pernah benar-benar berakhir.